Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan sketsa sebuah scene dari Pasar Lama Tangerang. Pertama-tama, saya membagi kertas itu secara vertikal 3 bagian dan secara horizontal juga 3 bagian. Di mana horizon line-nya itu saya biasanya letakkan di sekitar sepertiga kertas bagian bawah. Setelah itu, saya akan menentukan di mana pojok bangunan yang akan saya sketsa. Kebetulan saya ada 2 titik hilang di sini. Satu VP atau finishing point atau titik hilang terletak di dalam kertas dan lainnya terletak di luar kertas. Biasanya saya memposisikan pojok bangunan itu kurang lebih sepertiga dari bidang kertas secara vertikal. Jadi ada satu sisi yang lebih landai, satu sisi yang lebih curam. Kemudian setelah itu saya mulai menarik garis untuk mengetahui tinggi bangunan secara keseluruhan. Di sini saya tarik garis 3 bangunan ya, tapi saya akan fokuskan satu bangunan saja, yaitu bangunan yang terletak di pojok atau di pojok pertigaan gang di Pasar Lama Tangerang. Jadi dua bangunan lainnya tidak akan sedetail dari bangunan yang terletaknya di pojok. Kemudian untuk selanjutnya saya biasanya mengembalikan karya arsitektur atau bangunan itu menjadi form dasar terlebih dahulu, yaitu balok atau kubus. Setelah itu saya menggambar atau sketsa atap, karena elemen atap itu menurut saya dominan dan paling kelihatan seperti itu. Setiap garis akan menuju ke titik hilang. Berikut juga dengan elemen-elemen arsitektur di dalam fasad bangunan. Setelah itu saya juga mensketsa form dasarnya terlebih dahulu, apa saja yang ada di depan fasad bangunan. Dalam hal ini adalah ada kayak semacam kios atau warung begitu ya, dan ada terpal, dan ada gerobak bakso, serta ada elemen lainnya ya, yaitu tiang listrik dan tiang lampu. Saya mencoba untuk mensketsakan semuanya dulu, tapi tidak detail, artinya form dasarnya terlebih dahulu agar tidak terintimidasi ya. Jadi kadang-kadang bangunan yang ruwet atau rumit itu sebetulnya terdiri dari beberapa form dasar. Nah, kalau bisa mengidentifikasi itu, menurut saya kita lebih clear dalam mensketsakannya. Misalnya aja kayak box di sini itu ada kerat untuk, kalau nggak salah itu minuman bersoda atau teh begitu ya, di gambar ya memang itu balok atau kubus begitu ya. Begitu juga dengan kios ini juga bentuk dasarnya adalah balok. Setelah itu baru menggambar atau mensketsakan elemen-elemen lainnya yang berfungsi untuk membentuk suasana atau membentuk nuansa dari tempat tersebut. Karena menurut saya sketsa itu yang terpenting adalah merekam suasana atau nuansa dari suatu tempat. Kemudian selanjutnya adalah observasi bangunan, kayak detail-detail bangunan di sini misalnya karena konteksnya pecinan, jadi kayak asik ya melihat, oh ternyata ada elemen ini nih di dalam bangunan, misalnya rumah yang ada di daerah pecinan begitu. Kemudian ada untuk pelengkap, misalnya yang membentuk suasana di sana kayak apa ya? Ada terpal, kemudian ada meja yang diletakkan di depan bangunan, gitu juga menarik untuk disketsakan.
Bagian yang asik adalah mengarsir bayangan ya. Saya suka mengarsir bayangan pakai pensil. Di sini saya pakai pensil 2B. Arsir yang saya lakukan itu arsir garis ya. Jadi bikin garis satu persatu kayak gitu, tidak diusap atau istilah Jawanya itu diusek. Nah, arsirnya kebetulan saya tidak diusap, apalagi pakai penghapus, karena memang di sketsa kali ini saya tidak menggunakan penghapus. Bagian-bagian yang tidak terkena cahaya diberikan bayangan.